PT Indah Mulia mempertimbangkan usulan proyek investasi menjadi 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Diasumsikan IRR sebesar 13%. Hitunglah IRR-nya. Arus kas yang dihasilkan pada tahun pertama itu 60 juta rupiah, tahun kedua 50 juta rupiah, tahun ketiga 40 juta rupiah, tahun keempat 35 juta rupiah, dan tahun kelima 28 juta rupiah. Menggunakan faktor diskonto 13%. Pada tahun pertama, present value yang didapat sebesar 53.100.000 rupiah dari arus kas senilai 60 juta dikali faktor present value 0,885. Pada tahun kedua, present value yang didapat senilai 39.155.000 dari arus kas 50 juta dikali dengan faktor present value senilai 0,7831. Begitu seterusnya hingga tahun kelima, dengan present value yang didapat senilai 15.198.400 rupiah dari 28 juta dikalikan 0,5428. Sehingga total present value-nya adalah 156.642.900 rupiah. Lalu investasi awalnya tadi adalah 150 juta rupiah. Dan net present value-nya senilai 6.642.900 rupiah. Yang didapat dari total present value dikurangi dengan investasi awal. Kemudian, perhitungan-perhitungan tadi dapat kita masukkan ke dalam tabel, sehingga menghasilkan selisih bunga senilai 3% dari pengurangan 16% dan 13%. Kemudian didapatkan juga selisih present value-nya senilai 9.467.600 rupiah yang didapat dari present value 13% tadi dikurangi dengan present value 16% tadi. Kemudian juga didapat selisih present value dengan nilai investasi awal senilai 6.642.900 yang didapat dari 156.642.900 rupiah kurangi 150 juta rupiah. Hasil ini dapat kita masukkan ke dalam rumus Internal Rate of Return atau IRR, yaitu nilai bunga pertama 13% ditambahkan dengan 6.642.900 dibagi dengan 9.467.600, yaitu selisih present value dengan nilai investasi dibagi selisih present value dikalikan dengan selisih bunga senilai 3%. Dari perhitungan ini, didapatkan nilai IRR-nya sebesar 15,11%. Kesimpulan dari perhitungan ini, proyek investasi tersebut dapat diterima karena IRR-nya melebihi 13%. Sini ada kasus PT Aditya Pesona pada tanggal 2 Januari 2011 menggunakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat gudang. Nilai bangunan tersebut seharga 150 juta dan diperkirakan dapat digunakan atau dimanfaatkan selama 10 tahun. Perkiraan nilai residu akhir pemakaiannya sebesar 5 juta. Nah, saudara diminta untuk menghitung nilai depresiasi atau penyusutan per tahun. Yang kedua, diminta untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, kalau metode garis lurus berarti cukup sederhana, ya. Maka ketiga faktor ini sangat diperlukan. Yang pertama, harga perolehan berapa? 150 juta. Yang kedua, nilai residu berapa? 5 juta. Yang ketiga adalah umur ekonomis. Selanjutnya kita bahas menghitung beban penyusutan per tahun. Maka 150 juta kita kurangkan dengan nilai residu 5 juta dibagi dengan umur ekonomis 10 tahun. Sehingga per tahunnya ketemu 14.500.000. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-10, besaran depresiasi atau penyusutan dari aset tetap tersebut adalah sama. Tetap dari tahun ke tahun. Nah, sehingga banyak perusahaan yang memilih dengan metode ini. Tuh.
Nah, sekarang masuk permintaan yang kedua, yaitu diminta untuk menyusun ke dalam jurnal. Cukup 1 tahun. Saya tanggal 31 Desember. Di akhir periode, pada contoh soal diketahui indeks harga konsumen suatu negara pada tahun 2021 sebesar 127,45% dan pada tahun 2022 sebesar 135,49%. Hitunglah tingkat inflasi pada tahun 2022. Jadi berdasarkan rumus yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menghitung tingkat inflasi, yaitu kita tampilkan lagi rumusnya menghitung inflasi. Inflasi tahun 2022 berarti indeks harga konsumen tahun 2022 dikurangi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya, yaitu 2021 dibagi dengan indeks harga konsumen tahun 2021 dikali 100%. Berdasarkan data-data yang ada pada soal, kita bisa menghitung besarnya inflasi. Jadi inflasi tahun 2022 kita hitung indeks harga tahun 2022 yaitu sebesar 135,49. Kita masukkan angka tersebut 135,49 dikurang dengan indeks harga tahun 2021 pada soal sebesar 127,45. Kita masukkan dan dibagi indeks harga tahun sebelumnya yaitu 2021 sebesar 127,45 dikali dengan 100%. Maka kita peroleh besarnya inflasi yaitu inflasi tahun 2022 sebesar 6,31%. Jadi berdasarkan contoh soal itu kita bisa mengetahui tingkat inflasi tahun 2022 sebesar 6,31%. Artinya ada kenaikan harga barang dan jasa pada tahun 2022 mulai ya. Nah, ini adalah soalnya, soal nomor 1. Dina akan menerima uang sebesar 200 juta 5 tahun dari sekarang. Kita juga akan menerima uang dalam jumlah yang sama dengan Dina, 200 juta, tetapi 8 tahun dari sekarang. Pertanyaannya adalah berapakah nilai sekarang atau present value, ya, present value yang akan diterima oleh Dina jika tingkat suku bunga diskonto sebesar 8% ya, Dina dan Ita ya, sorry. Oke. Jawaban soal 1, nilai sekarang atau present value dari uang yang akan diterima oleh Dina. Nah, 200 juta yang akan diterima 5 tahun yang akan datang oleh Dina itu adalah future value atau nilai di masa depan, 200 juta. Kemudian N adalah 5 tahun, karena Dina akan menerimanya 5 tahun yang akan datang. Kemudian tingkat suku bunga atau diskonto yang relevan adalah 8%. Nah, pertanyaannya, berapa nilai sekarang dari 200 juta yang akan diterima 5 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga diskonto 8%? Jadi pertanyaannya adalah PV. Nilai sekarang dari uang 200 juta ini berapa? Gitu ya. Secara formula, PV adalah future value dibagi 1 plus tingkat suku bunga diskonto pangkat N. Nah, future value kita sudah dapat 200 juta. I-nya tingkat suku bunga diskontonya 8%. N-nya sama dengan 5. Maka nilai sekarang atau present value dari 200 juta yang akan diterima oleh Dina yang 5 tahun yang akan datang, itu formulanya adalah 200 juta dibagi 1 plus 8% pangkat 5. Nilai sekarangnya adalah 136 juta 116.639 ya. Jadi pada umumnya selalu present value itu nilainya lebih rendah daripada future value. Ini yang diterima oleh Dina. Bagaimana yang diterima oleh Ita?
nilainya sama di masa depan 200 juta, tapi ITA menerimanya bukan di akhir tahun ke-5, tapi di akhir tahun ke-8. Nah, jadi nilai yang diterima oleh ITA future value-nya sama 200 juta, tapi N-nya sekarang bukan 5 tapi 8. Nah, N-nya 8, I-nya sama 8%. Nah, berapa nilai sekarang dari 200 juta yang akan diterima oleh ITA 8 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga diskonto 8%. Rumusnya sama, nah PV sama dengan 200 juta, 1 plus 8%. Nah, bedanya dengan yang Dina adalah pangkatnya bukan 5 tapi 8. Nah, present value-nya itu lebih rendah daripada present value dari uang yang akan diterima oleh kita Dina di masa depan. Nah, kita hanya menerima 108.053.777. Jadi semakin besar N-nya, semakin lama uang diterima di masa depan, present value-nya semakin kecil. Kita berlanjut ke sebuah bangunan komersial disewakan selama 10 tahun dengan uang sewa pada 5 tahun pertama sebesar 2M tiap tahunnya. Dan pada setiap tahun berikutnya naik sebesar 100 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila tingkat suku bunga pada 5 tahun pertama 12% per tahun dan pada 5 tahun kedua 10% per tahun, tentukan nilai sekarang atau P dari uang sewa tersebut. Nah, pertama kita buat dulu garis waktu sepanjang 10 tahun ya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Kemudian kita gambarkan cash flow sebesar 2M per tahun selama 5 tahun pertama. Mulai dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun ke-5. Masing-masing sebesar 2M. Dilanjutkan dengan cash flow yang bertambah 100 juta pada setiap tahun-tahun berikutnya. Jadi pada setiap tahun berikutnya naik 100 juta dari 2M jadi 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Kemudian kita beri catatan bahwa pada 5 tahun pertama tingkat suku bunganya adalah 12%. Sedangkan pada 5 tahun kedua tingkat suku bunganya adalah 10%. Ya, sini. Di sini 12%, di sini 10%. Perintah pada soal ini adalah menentukan nilai sekarang atau nilai di awal tahun pertama P dari serangkaian uang sewa tersebut. Nah, kita gambarkan ulang cash flow-nya pada slide ini. Ya. Jadi ini 5 tahun pertama, ini 5 tahun kedua. Kita sederhanakan dulu persoalan kita dengan menyelesaikan arus kas di 5 tahun pertama. Dari rangkaian arus kas uniform atau seragam atau yang besarnya sama setiap tahun di 5 tahun pertama, ya, kita cari dulu nilai P-nya. Ya, nilai P dari 5 tahun pertama di sini. Nah, kita gunakan persamaan seperti ini, ya, bahwa 2M dikalikan dengan fungsi P per A. Ya, mencari P kalau A diketahui, koma I-nya adalah 12%, koma N 5 ya, 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian persamaan ini masih harus kita tambah dengan arus kas di 5 tahun berikutnya. Ya. Nah, untuk menghitung arus kas di 5 tahun berikutnya, kita hilangkan dulu ya arus kas di 5 tahun pertama ini. Arus kas di 5 tahun kedua yaitu sebesar 2,1 M di tahun pertama dan selalu bertambah 100 juta tiap tahunnya. Untuk menyelesaikan arus kas ini, kita bisa bagi arus kas ini menjadi arus kas uniform ya sebesar 2,1 M selama 5 tahun ya. Dan arus kas aritmetik gradient dengan pertambahan konstan sebesar 100 juta setiap tahunnya. Sehingga kita akan mempunyai persamaan
seperti ini. 2,1 M, ini adalah 2,1 ya, arus kas uniformnya, dikalikan P per A, 10% karena di sini berlaku tingkat suku bunga 10%, 5. Nah, persamaan ini akan menghasilkan sebuah nilai present di awal tahun ke-6. Nah, nilai present di awal tahun ke-6 ini juga akan didapat dari arus kas aritmetik gradien di sini. Ya. Ini perubahannya adalah sebesar 100 juta, ya, atau 0,1 M. Untuk mendapatkan nilai P di sini, itu akan sama dengan 0,1 M dikalikan P per Y, I 10%, 5, ya, ada 5 tahun di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai P yang didapat dari 2,1 M, dan nilai P yang didapat dari tambahan 100 juta tiap tahunnya, kita jumlahkan, kita dapatkan nilai P total di sini, kemudian kita presentkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita presentkan P per F, 12%, karena dari awal tahun ke-6 ya, sampai ke awal tahun pertama di sini, tingkat suku bunganya adalah 12%. Dan N-nya 5 ya, di sini selangnya 5 tahun. Nah, kemudian nilai P yang sudah kita presentkan di awal ini kita jumlahkan dengan nilai P yang kita dapatkan dari arus kas di 5 tahun pertama. Kemudian kita buka tabel bunga yang 12% dan yang 10%. Ya. Nah, kita lihat nilai dari setiap fungsi yang ada di persamaan kita. Ya. Untuk tingkat suku bunga I sama dengan 12%, di sini di bawah fungsi P per A dan di kanan N sama dengan 5, kita akan mendapatkan nilainya sebesar ini. Kemudian pada tingkat suku bunga 10%, di bawah fungsi P per A dan di kanan nilai N sama dengan 5, kita dapatkan nilai fungsinya yang ini. Ya. Kemudian di tabel bunga 10%, di bawah fungsi P per G, dan di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan nilai fungsinya yang ini. Dan kemudian di tabel bunga 12%, di bawah fungsi P per F, dan di sebelah kanan N sama dengan 5, kita dapatkan nilai fungsinya yang ini.